Bismillahirrahmanirrahim. Menurut sarjana kita ini, mari kita lihat di dalam Yesaya. Memang diakuinya kok, ada ayatnya di dalam Sabar. Boleh sabar dulu. Materi saya belum selesai. Jangan sampai saya keluarkan kau dari kelas. Nggak saya kasih lulus nanti. Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Loh. Yesus kok nggak tahu kalau orang-orang Yahudi ingin membunuhnya karena orang-orang Yahudi peroleh firman Yesaya 53 dalam diri mereka sebagai eksekusi terhadap penggenapan Yesaya 53. Loh, Yesus ini kenapa? Lupa ingatan. Saya jawab ya. Ya, silakan. Tidak, Sedangkan Yesus itu sudah katakan dia akan disalibkan ya bro ya. Di Matius 16 ayat 21. Sampai 22. Iya, Matius 17. Iya, sudah. Bentar dulu. Sarjana, sudah. Yesus tahu memang ada penyaliban, sarjana. Yesus tahu ada penyaliban. Yesus tahu penyaliban terhadap anak manusia. Yesus paham betul itu. Bahkan Yesus memberikan tanda Yunus untuk angkatan jahat, yaitu penyaliban. Jadi seorang sarjana yang punya wawasan yang masih lemah kayak gitu memang harus duduk di meja kuliah. Dengarkan kuliahan saya, Anda catat baik-baik, ya. Anda catat baik-baik biar mendapatkan ilmu. Jangan ego, jangan emosi, santai, relax, santai, ya. Ini 8 SKS untuk Anda ya. Nah, Yesus mengatakan, kamu berusaha membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Berarti orang ini Yesaya 53 mana Yesaya 53 di situ mana Yesaya 53 di sini mana? Ya Yesaya yang menceritakan gini, ya. Mana? Yesus mengetahui dia akan tertikam dan dibunuh. Ini makanya kenapa dia mengatakan bahwa orang yang mau membunuh dia? Bentar, sabar. Kendalikan roh jibrimu, ya. Makanya Yesus itu tahu dia akan disalibkan. Di Matius 16 ayat 21 itu sampai seterusnya. Makanya Yesus kan saya sudah bantah tadi. Kan saya sudah bantah. Sekarang Yesus kenapa Yesus mengatakan sabar. Kenapa Yesus mengatakan bahwa orang yang mau membunuhnya adalah anak-anak iblis? Kenapa? Jawab. Apakah yang berfirman di Yesaya 53 itu iblis? Ini ya, itulah kerjaannya. Saudara, sabar dulu. Saya tanya dulu. Apakah kemudian Yesaya 53 itu adalah firman iblis? Bro, kalau main diskusi gitu jangan main mute ya. Apakah Yesaya itu firman iblis? Sekarang tanya ini TikTok kenapa tidak? Apakah Yesaya 53 itu firman iblis? Ya itu firman Tuhan kok. Firman iblis. Kenapa kemudian Yesus mengatakan mereka yang ingin mempraktekkan Yesaya 53 adalah anak iblis? Lah, dia gini bro, itu belum waktunya. Makanya Yesus menceritakan. Kalau Yesus gini bro, kalau dia mengatakan belum waktunya. Iblis, gak mungkin Yesus menceritakan di dalam Matius 16. Jadi kalau sudah waktunya, Jadi kalau sudah waktunya, anak-anak iblis ini menjadi anak-anak Tuhan, gitu. Aduh, kacau. Yesus mengatakan bahwa mereka yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Mana yang betul? Yang menyalib Yesus ini anak iblis atau anak Tuhan? Memang parah kamu bro. Gini bro ya, kita ngambil lagi di dalam Yohanes 10 ayat 11 kata Yesus ini bro. Aku gembala yang baik. Iya itu sudah tuntas. Ini masih itu kembali gimana, terkait saudara. Itu gimana? Itu perkataan Yesus loh. Sabar dulu. Sabar dulu. Kita belum selesai. Di sini kita belum selesai. Oke, ini di sini kita belum selesai. Iya. Yang mau menyalibkan Yesus, yang menurutmu Yesaya 53 berujung kepada penyaliban, Yesaya 53 berujung kepada pembunuhan. Kenapa Yesus mengatakan
orang-orang yang ingin membunuhnya itu sebagai anak-anak iblis. Apakah Yesaya Ya, memang 53 iya, ini? mereka itu anak iblis. Berarti Yesaya Karena mereka 53 tidak ini mengerti firman Tuhan. Makanya nubuatan itu, dengar dulu bro. Bentar dulu, supaya aku jelaskan. Kau panjang lebar, aku nggak bisa kau kasih ngomong gitu loh. Itulah keegoisan kamu kalau berdiskusi. Oke, aku jelaskan dulu ya. Orang Yesus mengatakan mereka itu anak iblis ya bro ya, karena mereka tidak mengakui firman Tuhan. Makanya Yesus tahu di dalam Yesus itu akan dihukum. Ya, di situ sangat jelas. Ya, makanya Yesus berkali-kali sama murid-muridnya dan orang-orang Yahudi mengatakan dia akan dibunuh. Oke. Jadi sekarang itu saudara, sekarang saya tanya sama kamu. Dari Yesaya, Pelaku Yesaya 53, eksekutor Yesaya 53 itu pelaku firman atau pelaku setan? Kamu nggak nyambung bro dari tadi bro. Udah saya pelaku Yesaya 53 itu pelaku firman atau pelaku setan? Di surat An-Nahl 99 sampai 100. Udah mulai diangkat tangan teman-teman. Mulai angkat tangan. Sarjana merendahkan guru kami. Mengaku sarjana kau merendahkan guru kami, tampol ke gigimu. Bukan, sudah saya tunjukkan dalilnya. Ini nanti saya kasih tunjuk. Ini saya bertanya loh. Saya kan bertanya, salib itu karya Tuhan atau karya iblis? Anda mengatakan karya Tuhan. Ayo mari kita urut. Yesaya 53 firman Tuhan. Ketika kemudian eksekutor ingin melaksanakan Yesaya 53 menurutmu untuk digenapi Yesaya 53 untuk Yesus, kamu mengatakan bahwasanya tadi aku yang ngomong sendiri loh. Ini TikTokan atau gimana sih? Sabar dulu. Yesaya 53 ketika ingin kemudian digenapi, yang ingin menggenapinya itu Yesus katakan sebagai anak-anak setan. Sudah? Ya. Sudah? Yesus mengatakan, bapakmu adalah iblis dan kamu mau melakukan keinginan siapa? Iblis. Kalau Yesaya 53 yang ingin digenapi, berarti yang berfirman di Yesaya 53 adalah jawab dulu. Ngapain pula aku jawab? Otakmu aja. Kamu harus jujur mengakui. Siapa suruh menjilat kitabnya Yahudi untuk Tuhanmu yang terkutuk itu? Kamu mengatakan Yesaya 53. Kamu mengatakan Yesaya 53 adalah nubuatan tentang penyaliban Tuhanmu. Sekarang saya minta pertanggungjawaban. Ketika Yesus berhadapan dengan pelaku-pelaku penyaliban, Yesus mengatakan, bapakmu, Tuhanmu adalah iblis dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu yang iblis itu. Apa keinginan bapakmu yang iblis itu? Membunuh Yesus gitu? Hah? Gini bro. Hah? Hei, pertanggungjawabkan pernyataanmu terhadap jilatanmu kepada Yesaya 53. Yesaya 53 kau sandarkan sebagai nubuat untuk pembunuhan Yesus. Lalu kenapa ketika orang ingin membunuh Yesus? Sabar dulu. Tenangkan roh jahatmu. Ketika Yesus ingin dieksekusi untuk melakukan penggenapan Yesaya 53 menurut iman butamu itu, kenapa kamu tidak berani mengatakan bahwa anak-anak yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan? Siapa bapaknya? Jawab. Sekarang kamu berani keluar. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya orang yang ingin menyalib Yesus? Siapa bapak? Saya ulang ya Bung, 10 detik ya. Habis ini kamu jawab. Siapa bapak dari Siapa bapaknya orang-orang yang ingin melaksanakan penggenapan Yesaya 53 membunuh Yesus? Siapa bapaknya? Menurut Yesus. Elohim atau iblis? Jawab. Bro, di Yesaya 8 ayat 44 itu menceritakan bro, ya, orang yang tidak menerima firman Tuhan bapaknya adalah ibu. Ini Yesus Bung berkaitan dengan penyaliban, saudara. Kamu mengatakan Yesaya 53
adalah nubuat untuk pembunuhan Jadi Yesus. nubuatan Gini. Kamu katakan Jadi bahwa nubuatan Yesaya itu Yesaya itu firman bukan untuk Yesus. Tuhan. Bukan untuk Ketika Yesus. kemudian firman Kamu Tuhan tuh ini kamu pintar kali jilat mempelintir ayat Alkitab untuk kami. nubuat terhadap Tuhanmu yang terkutuk di atas pohon itu, ternyata Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Si Juma ini untuk membungkam aku sekarang. Yang ingin membunuh Yesus. Sabar dulu. Kali Jumat, sumpah. 10 detik. 10 detik habis itu kau ngomong. Sekarang Juma sama aku Juma. 10 detik habis ini kau bicara. Sekarang sama aku lawan aku gitu loh. Juma. Menurut Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya itu anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Jawab. Kalau kita mau tiktokan, ayo gitu loh. Kalau kita inilah gimana mau Menurut Yesus, yang ingin membunuh dirinya itu anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Jawab. mute. Astagfirullah. Ayo, Jangan saudara, ayo. mute dong. Jangan mute. Pertanyaan saya Kalau ulang, kamu mau yang tahu ingin tentang membunuh kita, Yesus, ayo. menurut Yesus itu adalah anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Jawab. Apanya anak-anak iblis, anak-anak Tuhan? Yang mau membunuh Yesus menurut Yesus, mereka yang ingin membunuhnya itu anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Anak-anak iblis, bro. Berarti Yesaya Karena 53 mereka itu tidak ngerti tentang firman Tuhan. berarti Yesaya 53 itu firman iblis. Makanya gini, bro. Hei. Orang gini, Yesaya Hei. menerangkan. Hei. Bentar lu, Yesaya Hei, menerangkan. berarti Bentar yang dulu, berfirman Yesaya 53 itu iblis. bentar lu, ya dengar lu. Yesaya menerangkan, ya akan mau dibunuh anak Tuhan dilakukan Iya. orang anak-anak iblis. Iblis. Ya. Berarti Diterangkan berarti oleh Yesaya situ, diterangkan Ya. Yesaya. Oke. Iblis akan bagaimana iblis akan menyerang membunuh mana coba anak tunjukkan Tuhan. tunjukkan di Yesaya 53 ada iblis yang ingin membunuh anak Tuhan. Silakan. Emang Silakan. kamu tengok nggak baca situ? Yesaya Iya, orang yang mau iya. membunuh Yesus apa nggak disebut anak iblis? Kan kau Di udah mana? tahu. Di mana di Yesaya 53? Aduh, Di situ parah ini. yang membunuh adalah anak iblis. Di mana? Di mana? Coba. Silakan. Di mana? Di Kamu mana? nggak ya? Dengar loh, oke, saya bukakan lagi ya sama kamu. Iya, silakan, Yesaya silakan. 53. Di mana Baca ya, iblisnya baca. tertulis di situ? Iya. Di mana Bukan iblisnya di iblis situ? yang tertulis, bro. Tetapi orang Yesaya menceritakan anak iblis lah yang tidak percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yang saya tanya, Dan Yesusnya mengatakan yang mau membunuh dirinya itu adalah anak-anak iblis. Yang Kamu mau nggak ngerti, mengeksekusi bro. Berarti kemudian. nggak ngerti. Nah, Nggak Anda tamat pikiran saya kamu. bertanya, apakah yang Itu berfirman di kamu nggak Yesaya tahu 53 ini adalah iblis? Kamu katakan bukan. Tetapi iblislah yang akan kemudian Aturnya kayak kanak-kanakan. iblislah yang kemudian akan menjadi eksekutor. Mana di Yesaya 53? Mana di Yesaya? Mana? Justru kalau Anda melihat Bang ya, Saudara, Anak-anak. Raja Singa diam dulu. Raja Singa diam dulu. Saya bacakan ya. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita tidak memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Mana iblisnya? Di mana iblisnya di sini? Iblisnya di mana di sini, Bung? Yesaya 53 iblisnya di mana? Oke, saya Di mana? Di data berapa? samamu ya. Semoga otakmu masuk. Saya bro. minta Semoga kemudian otakmu iblisnya di mana? masuk. Bentar dulu, bro. Dengan perkataan Yesaya 53 ini akan Ya. kamu pakai otakmu lah, bro. Semoga lah ya. Semoga aku mohon ya. Ia dihina dan dihindari orang. Ya. Ya. Seorang yang penuh kesesaran dan yang binasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan Iya, iblisnya maksudku iblisnya kita mana yang iblisnya? dipikulnya. Padahal kita Iblisnya mengira mana? dia Iblisnya yang kutanya dipukul oleh mana? tindas Allah.